Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar dengan NIM 105961161100622. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hasriani STP MSc selaku mata kuliah Ekonomi Agroindustri, dan teman-teman semua yang sempat menonton video ini hingga selesai. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas praktek lapang yang ada di Desa Kaloling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan agroindustri usaha buah naga di Desa Kaloling, Kecamatan Gantaran Keke, Kabupaten Bantaeng. Berikut deskripsi singkat mengenai Desa Kaloling. Desa Kaloling merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gantaran Keke, Kabupaten Bantaeng yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, yang menjadi mata pencarian utama masyarakat setempat. Selain itu, usaha kecil seperti perdagangan dan budidaya walet juga merupakan berkembang sebagai alternatif peningkatan pendapatan warga. Meskipun akses pendapatan pendidikan dan layanan kesehatan telah mengalami kemajuan, Desa Kaloling masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur jalan, irigasi, dan akses pasar yang masif. Untuk hasil produksi lokal, pemerintah desa aktif menjalankan berbagai program pembangunan bersama masyarakat melalui lembaga-lembaga desa seperti BPD, BKK, dan Karang Taruna guna mendorong kemajuan ekonomi dan sosial desa. Berikut mengenai identitas responden. Dengan nama Bapak Haji Sultan, umur 50 tahun, pendidikan terakhir SMA, pengalaman 5 tahun dengan pekerjaan utama peternak ayam. Jadi luas lahan dari usaha tani Bapak Haji Sultan ini sekitar 0,1 hektar atau 1000 meter persegi dengan pekerja satu orang. Berikut merupakan biaya tetap dengan komponen-komponennya. Yang pertama ada pembuatan tiang beton, kawat pengikat, peralatan pertanian seperti cangkul, ember, selang, dan lain-lain, pompa air atau irigasi sederhana, bangunan kecil seperti pondok dan gudang, dan penyusutan alat sekitar 5 tahun dengan total biaya 15 juta. Dan ini merupakan biaya variabel dengan komponen yang terdiri dari bibit buah naga, pupuk kandang, pupuk NPK dan dolomik, pestisida dan fungisida, tenaga kerja, air atau irigasi, biaya panen dan pasca panen, transportasi ke pasar, dan lain-lain, dengan total biaya variabel dalam kurun per tahun sekitar 12.250.000. Sehingga penerimaan dari Bapak Haji Sultan ini sekitar 20 juta dengan pendapatan rata-rata 7-8 juta. Baik, selanjutnya mengenai buah naga itu sendiri. Selain potensi pertanian konvensional, Desa Kaloling juga mulai mengembangkan budidaya buah naga sebagai salah satu komoditas unggulan. Tanaman buah naga tumbuh subur di wilayah ini berkat kondisi tanah yang cocok dan iklim yang mendukung, terutama di lahan-lahan kering yang sebelumnya kurang produktif. Budidaya buah naga menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat karena permintaan pasar yang terus meningkat, baik untuk konsumsi lokal maupun luar daerah. Beberapa petani telah memanfaatkan lahan pekarangan maupun kebun untuk menanam buah naga secara intensif dengan hasil panen yang cukup menjanjikan. Selain memberikan nilai tambah ekonomi, pengembangan buah naga juga mendorong inovasi pertanian di tingkat desa dan membuka peluang pengembangan produk olahan buah naga seperti jus, selai, dan makanan ringan. Dari slide ini kita bisa melihat produk mengenai olahan buah naga. Terdapat 3 jenis produk. Yang pertama ada produk primer, produk sekunder, dan produk tersier. Yang pertama kita akan jelaskan sedikit mengenai produk primer. Produk primer adalah hasil pertanian yang belum mengalami proses pengolahan, hanya melalui tahap pemanenan dan sortasi dasar.
Dalam contohnya di buah naga seperti buah naga segar yang dijual langsung ke pasar lokal maupun perdagangan pengepul. Yang kedua ada umumnya dikemas per kilogram atau dalam peti tanpa perubahan bentuk. Dan yang ketiga menjadi bahan baku utama untuk berbagai proses lanjutan. Selanjutnya ada produk sekunder dari buah naga. Produk sekunder adalah hasil olahan dari produk primer yang mengalami satu atau lebih proses pengolahan dasar. Contohnya pada buah naga seperti jus buah naga dalam botol atau cup, biasa dijual seperti itu. Selain buah naga yang diolah dengan tambahan gula dan bahan pengawet alami. Yang ketiga ada keripik kulit buah naga sebagai inovasi pengolahan limbah pertanian. Yang ketiga ada buah naga kering, dijadikan cemilan sehat dan bernilai jual lebih tinggi. Jadi produk-produk ini memiliki daya tahan lebih lama dan nilai jual lebih tinggi dibandingkan buah segar. Selanjutnya, produk tersier. Produk tersier merupakan pengembangan lebih lanjut dari produk sekunder. Seringkali dikombinasikan dengan inovasi teknologi, estetika, atau manfaat tambahan. Contohnya pada buah naga seperti minuman probiotik fermentasi dari buah naga berfungsi sebagai minuman kesehatan. Kosmetik alami seperti masker wajah atau sabun berbahan dasar ekstrak buah naga karena kandungan antioksidannya. Selanjutnya produk oleh-oleh kemasan premium, misalnya permen buah naga atau teh herbal campuran buah naga. Jadi, produk tersier umumnya menyasar pada pasar yang lebih luas, termasuk konsumen menengah ke atas dan ekspor. Pada kasus Desa Kalauling, belum ada produk yang dijual dari bahan buah naga. Para petani langsung menjual hasil panen ke pasar atau pengepul dari luar desa. Berikut merupakan produk UMKM di Desa Kalauling yang saya ketahui. Yang pertama ada produk jaheku, yang kedua kue baruasa, yang ketiga ada penggilingan pakan ayam. Nah, dari ketiga ini yang merupakan produk UMKM di Desa Kalauling yang paling banyak disebutkan oleh para masyarakat di Desa Kalauling. Sehingga dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa produk dari buah naga belum banyak dikembangkan produk olahan berbasis buah naga secara optimal. Produk-produk seperti jus, selai, sirup, keripik, atau kosmetik berbahan dasar buah naga masih jarang ditemukan. Hal ini menunjukkan adanya peluang besar untuk inovasi produk yang dapat meningkatkan nilai tambah dari buah naga dan memperluas pasar konsumen. Di sisi lain, usaha tani buah naga memberikan keuntungan ekonomi yang menjanjikan bagi petani, terutama pendapatan sampingan. Oleh karena itu, pengembangan produk olahan buah naga dan peningkatan kapasitas petani dalam mengelola usaha tani ini perlu didorong, baik melalui pelatihan, pendampingan maupun akses terhadap teknologi dan pasar. Baik, itulah sedikit penjelasan saya mengenai perkembangan agroindustri usaha buah naga di Desa Kalauling, Kecamatan Gantaran Keke, Kabupaten Bantaeng. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.